Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 2 di mata kuliah pengauditan 1. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang risiko audit, bukti audit, dan materialitas dengan dosen pengampunya Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Atika Mengsariozu dengan NIM 1830403011. Yang kedua, Ella Febranti dengan NIM 1830403028. Dan yang ketiga, Mayang Anizar dengan NIM 1830403057. Baiklah teman-teman, di materi ke-6 yang mengenai tentang risiko audit, bukti audit, dan materialitas akan membahas 9 indikator. Yang pertama, jenis-jenis risiko audit. Yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, hubungan risiko dan bukti audit. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang kelima, jenis bukti audit. Yang keenam, reliabilitas bukti audit. Yang ketujuh, dokumen audit. Yang ke-8, pertimbangan materialitas. Dan yang terakhir, latihan menentukan materialitas. Yuk kita simak materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu tentang jenis-jenis risiko audit. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis risiko audit, sebenarnya kita mengetahui dulu apa pengertian risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit digolongkan menjadi dua. Yang pertama, risiko audit keseluruhan, dan yang kedua, risiko audit individual. Jenis-jenis risiko audit. Yang pertama, inherent risk atau risiko bawahan, yaitu adalah risiko terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan karena tidak adanya kontrol internal di dalam suatu entitas. Misalnya, tidak ada pemisahan tugas antara orang yang mengirimkan barang dan orang yang menerima barang. Maka, salah saji secara material sangat mungkin terjadi karena bisa saja orang tersebut melakukan fraud atau kecurangan. Yang kedua, control risk atau pengendalian risiko adalah risiko terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan yang tidak dapat dicegah secara tepat waktu dan kontrol dengan kontrol internal. Yang ketiga, acceptable audit risk, yaitu risiko yang harus diterima oleh auditor karena laporan keuangan masih mengandung salah saji material setelah audit dilakukan. Dan yang keempat, planet detection risk adalah risiko akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi karena kesalahan penentuan prosedur audit atau menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Penilaian risiko. ISA 315.5 menjelaskan bahwa auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Prosedur penilaian risiko itu sendiri tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini audit. ISA 315.6 menjelaskan bahwa prosedur penilaian risiko meliputi A. Bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut auditor mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. ISA 240.17 menjelaskan bahwa auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang pertama, penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan, termasuk tentang sifat, luas, dan berapa seringnya penilaian tersebut dilakukan. Kedua, proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu, termasuk risiko keuangan yang diidentifikasi oleh manajemen atau yang dilaporkan kepada manajemen.
atau risiko kecurangan mungkin terjadi dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Ketiga, komunikasi. Komunikasi manajemen dengan TCWG mengenai proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu. Yang terakhir, komunikasi manajemen dengan karyawan. Jika ada tentang pandangan manajemen mengenai praktik-praktik bisnis dan perilaku etis. Kedua prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan keuangan yang meliputi perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Prosedur analitis ini memiliki tujuan dalam perencanaan, yaitu meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi yang terjadi sejak tanggal audit terakhir. Kedua, mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Dan yang ketiga, prosedur analitik dapat mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Dan terakhir, pengamatan dan inspeksi. Observasi atau pengamatan dan inspeksi atau bertanya mempunyai dua fungsi, yaitu mendukung prosedur bertanya atau inquiries kepada manajemen dan pihak-pihak lain, dan yang kedua, menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Hubungan risiko dan bukti audit. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Atau yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi risiko audit. Faktor yang mempengaruhi risiko audit disebabkan oleh 14 faktor. Yang pertama, ketergantungan pemakaian eksternal. Yang kedua, kemungkinan kegagalan keuangan. Yang ketiga, integritas manajemen. Yang keempat, sifat bisnis. Yang kelima, hasil audit sebelumnya. Yang keenam, penugasan awal versus penugasan berulang. Yang ketujuh, pihak-pihak yang terkait. Yang kedelapan, transaksi non-rutin. Yang kesembilan, pertimbangan yang diperlukan. Yang kesepuluh, unsur-unsur populasi. Yang kesebelas, faktor-faktor yang berkaitan dengan salah saji yang timbul akibat pelaporan keuangan yang curang. Yang ke-12, ketentuan aktiva terhadap misa proporsi. Yang ke-13, efektivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir, rencana pengendalian. Selanjutnya, jenis bukti audit. Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis-jenis bukti audit sebagai berikut. Yang pertama, pengujian fisik. Pengujian fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud atau tangible asset. Pada umumnya, pengujian fisik merupakan sarana ketujuan untuk meyakinkan kebenaran kuantitas maupun uraian aktivita dan dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling terpercaya dan berguna. Yang kedua yaitu konfirmasi. Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana diminta oleh auditor. Konfirmasi biayanya relatif tinggi dan dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan bagi pihak yang diminta untuk menyediakan konfirmasi tersebut. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal yaitu dokumen yang dipersiapkan dan dipergunakan dalam organisasi klien itu sendiri, sedangkan dokumen eksternal adalah
yang pernah berada dalam genggaman seseorang di luar organisasi yang mewakili pihak yang menjadi klien dalam bertransaksi. Selanjutnya, pengujian fisik. Pengujian fisik menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian atas semua audit. Yang kelima yaitu wawancara. Wawancara kepada klien adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapan atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Bukti ini tidak dapat dinyatakan sebagai bukti yang meyakinkan karena tidak diperoleh dari sumber yang independen dan barangkali cenderung mendukung pihak lain. Yang keenam yaitu hitung uji. Hitung uji melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berbeda dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Yang ketujuh yaitu rekalkulasi. Rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien yang mencakup prosedur seperti perkalian faktor penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan komputer. Yang terakhir yaitu observasi. Observasi adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas tertentu. Observasi ini sangat berguna dalam pelaksanaan sebagai besar proses audit. Selanjutnya, indikator tentang reliabilitas bukti audit. Pengertian reliabilitas bukti audit yaitu mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Bukti dibuat berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Karakteristik dari reliabilitas bukti audit ada 6. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari luar entitas yang mana lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh di dalam entitas. Yang kedua, efektivitas pengendalian intern klien, yaitu bukti audit dapat diandalkan jika pengendalian intern klien efektif atau pengendaliannya sangat kuat. Yang ketiga yaitu pengetahuan langsung auditor. Pengetahuan langsung auditor ini menjadi bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan dapat diandalkan melainkan informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Yang keempat yaitu kualifikasi individu yang menyediakan informasi, merupakan bersifat independen. Bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut. Yang kelima yaitu tingkat objektivitas. Tingkat objektivitas ini memiliki bukti objektif yang dapat diandalkan dari bukti subjektif. Yang terakhir adalah ketepatan waktu, merupakan bukti yang terkumpul tepat pada waktunya yang dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh dekat mungkin dengan tanggal neraca. Saya Maya Anizar, saya akan menjelaskan tentang dokumentasi audit. Menurut standar auditing, dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh dan kesimpulan yang dihasilkan auditor dalam melaksanakan penugasan. Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan auditing secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. Dokumentasi audit dapat juga dianggap sebagai kertas kerja. Meskipun akhir-akhir ini semakin banyak dokumentasi audit yang diselenggarakan dalam file komputer. Tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Secara spesifik, dokumentasi audit merupakan 1. Dasar bagi perencanaan audit berikutnya. 2. Catatan mengenai bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. 3. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. 4. Dasar bagi penelaah oleh supervisor dan partner. Dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan merupakan milik auditor pada setiap akhir penugasan.
File audit ini akan disimpan di kantor akuntan publik untuk digunakan sebagai acuan audit di masa penugasan berikutnya. Audit harus senantiasa melindungi file auditnya setiap waktu. Pada dasarnya, isi file audit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu file permanen dan file tahun berjalan. File permanen berisi data historis mengenai klien yang memiliki ketertarikan secara terus-menerus dengan audit saat ini. File ini dapat menjadi sumber informasi yang penting mengenai audit dari tahun ke tahun. Adapun file tahunan berjalan mencangkup semua informasi dan data yang berkaitan secara khusus dengan penugasan audit dalam tahun berjalan. File permanen umumnya meliputi yang pertama, kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan yang terus penting. Yang kedua, dokumentasi pengendalian internal. Yang ketiga, hasil prosedur analitis tahun sebelumnya. Yang keempat, rencana dan program audit. Yang kelima, neraca saldo periode berjalan. Yang keenam, jurnal penyesuaian dan klasifikasi. Yang ketujuh, schedule pendukung. Baiklah, poin H yaitu pertimbangan materialitas dan contoh. Materialitas merupakan dasar penerapan dasar audit, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencangkup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas Audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam satu, perencanaan audit. Yang kedua, yaitu penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Konsep materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya. Dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu. Karena adanya pertimbangan atau salah saji itu, hal itu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Contoh, jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah bagi perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang memiliki current ratio 4:1. Baiklah, poin I yaitu contoh soal latihan materialitas. Yang pertama, sebutkan cara yang harus dilakukan auditor dalam merespon risiko kecurangan. Jawabannya yaitu, yang pertama, merancang dan melakukan prosedur audit untuk mengarah pada risiko kecurangan yang teridentifikasi. Yang kedua, membuat keseluruhan perilaku dari audit untuk merespon risiko kecurangan yang teridentifikasi. Yang ketiga, melakukan prosedur untuk mengarahkan risiko manajemen menguasai kontrol. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kondisi yang hadir saat salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Jawabannya yaitu yang pertama, insentif atau tekanan. Manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Keadaan memberikan kesempatan untuk manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, perilaku atau rasionalisasi. Hadirnya sebuah perilaku, karakter, atau kumpulan nilai etis yang membiarkan manajemen atau karyawan secara sengaja melakukan sebuah tindakan tidak jujur. Atau mereka berada dalam lingkungan yang membebankan tekanan yang cukup
yang menyebabkan mereka untuk merasionalisasikan sebuah tindakan tidak jujur. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.